Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Muhyiddin. Saya 180300116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkani Sakila dengan NIM 180301525. Nah, kali ini kita bakal bahas gimana sih cara membuat suatu atribut atau menghilangkan. Jadi yang dimaksud menghilangkan di sini kita mau milih kira-kira atribut mana aja yang bakal kita bisa tampilin. Itu yang pertama, terus yang kedua, gimana sih cara kita mau mengubah tipe dan role dari atribut. Itu nanti yang kedua. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu ya. Kita gimana cara membuat dan menghilangkan atau memilih atribut yang bakal ditampilkan. Nah, di sini teman-teman, ini adalah tampilan rapid mining. Nah, lihat di repository. Di sini ada sampel. Ini adalah data yang udah ibarat dikasih ya buat kita belajar di rapid miner. Nah, kita mau pilih datanya yang ini, produk. Tabel yang produk sama transaction. Nah, kita mau lihat kira-kira isi dari transaction apa aja sih. Kita hubungkan result. Nah, di sini ada price dan produk kategori ya. Produk name. Oke. Ini untuk di produk. Terus kita mau di transaction ya. Nah, di transaction ini ada amount barang yang dibeli ya. Oke, kita close. Nah, kita gimana sih cara mau mengolah dua data ini? Yang pertama kita pastinya harus menggabungkan dua tabel ini. Caranya gini, kita hubungkan outputnya ke input join. Terus kita edit list. Nah, ini ibarat kayak primary key. Primary key-nya kita mau produk ID aja ya. Produk ID karena di dua-dua itu ada produk ID. Oke, kita apply, kita join ya. Terus outputnya kita coba run. Nah, ini ya, tadi amount ada di transaction, terus juga price ada di produk sama produk name ya. Oke, kita balik lagi. Nah, gimana sih cara membuat atribut? Nah, kali ini kita mau membuat atribut gimana sih? Tadi kan ada amount ya, jumlah yang dibeli sama price, harga satuan. Jadi kita mau buat atribut baru, yaitu gimana cara ngebuat total. Jadi total itu matematikanya gini, price dikali dengan amount. Jadi harga dikali dengan jumlah yang dibeli. Jadi totalnya berapa. Nah, kita buat ya. Di sini teman-teman tinggal pilih aja generate atribut ya. Sini masuk. Pilih yang ini parameternya, function description. Ini teman-teman mau buat atributnya namanya apa? Atribut barunya. Di sini misalkan total ya. Terus function expression. Nah, teman-teman tinggal klik sini aja. Sini bakal ada function-functionnya teman-teman. Banyak ya. Tapi yang tadi saya bilang, saya mau gimana cara mengkalikan. Itu amount ya. Jumlah harga yang dibeli, maaf ini di amount dikali dengan price. Jadi jumlah yang dibeli dengan harga satuannya. Oke. Kita apply ya. Oke. Terus kita mau ada di select attribute. Nah, select attribute ini gimana sih cara nanti kita mau menghilangkan ataupun milih atribut yang bakal dioutputkan. Kita gabungkan ya. Terus di sini kita pilih hanya subset aja ya. Terus atribut yang bakal kita tampilin apa aja? Produk name aja. Nah, produk name ini penting teman-teman, produk name. Price on ya. Kita sambungkan lagi. Nah, ini ya teman-teman, kita bisa lihat. Ini adalah nama produk yang dibelinya ya. Repositol. Harga satunya 35.540. Ini yang beli ID-nya ya. ID pelanggannya. Terus yang dibeli 3. Nah, ini atribut yang kita buat tadi. Jadi total antara price dikali dengan amount. Jadi totalnya sekian. Jadi 35.540 dikali dengan 3 hasilnya 106.620. Oke. Kita cek ke bawah ya. Nah, jadi tadi seperti itu ya teman-teman, buat gimana sih cara membuat atributnya. Kita ada di generate atribut ya kan. Terus kita mau menghilangkan atau milih atribut yang bakal ditampilin. Nah, teman-teman tinggal pilih aja di sini ya.
cara menghilangkan ini yang dihilangkan, produk kategori dan produk ID. Ini yang bakal kita pilih tampilkan ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu buat sesi yang pertama, yaitu gimana cara menghilangkan atribut dan cara buat atribut baru. Oke, kita masuk ke sesi 2 ya, teman-teman. Ya, teman-teman, kita masuk ke sesi 2, yaitu gimana cara mengubah tipe dan role ya. Oke, kita mau ambil sampel datanya ini aja, title next, kita lihat dulu isi dari tabelnya apa, kita run. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang bakal jadi role nanti ya, survive. Terus kita mau ngubah X ini. Nanti kita mau ada di sini range berdasarkan umur ya. Oke, langsung aja mungkin biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini di sini teman-teman pilih operator ya, cari yang di by binning, terus kita sambungkan, kita pilih single. Kenapa single? Karena kita cuma satu doang ya atribut yang dipilih. Terus tadi kita mau ubah tipenya itu X, jadi kita ubah di sini number of binnya tadinya 2 jadi 3. Oke. Nah, ini udah ya teman-teman. Terus kita ke role, set role ya, sampelnya ke sini ya, misalnya. Terus pilih yang label atribut name-nya tadi ya, survive. Oke, saran teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, jadi ini role-nya yang kita pilih ya, survive, dan age sudah berganti umurnya, jadi kayak arrange begitu ya. Paling itu ya teman-teman, buat ini tadi di age-nya ini, yang ini itu buat ngubah apa namanya, tipe ya, tipe atribut. Dan yang ini buat set role-nya, ubah dari role-nya itu apa ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau atribut apa yang dijadiin role. Oke teman-teman, itu sesi 2-nya ya, buat ngubah tipe dan role dari atribut. Oke, sekian dari saya teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat model prediksi dengan decision tree menggunakan RapidMiner. Yang pertama itu adalah dengan mengambil samples data. Data yang kita pakai itu adalah data set Titanic, kemudian di drag and drop di sini. Setelah itu kita ambil set roles, search di operators, set roles, kita drag and drop lagi di sini. Kemudian setelah sudah di drag and drop, kita hubungkan set roles dengan retrieve Titanic-nya. Nah, setelah sudah dihubungkan, di sini kan ada namanya atribut name. Di sini kita ganti menjadi survive. Nah, target role-nya ini kita ganti jadi label. Ini untuk memprediksi nanti datanya. Nah, terusnya setelah itu kita drag lagi select attributes. Kita cari di sini select attribute. Nah, kita drag and drop lagi di sini. Setelah itu, setelah sudah, kita hubungkan select atributnya dengan set role. Nah, setelah sudah dihubungkan, itu ada namanya atribut filter type. Di sini kita ganti menjadi subset. Setelah sudah diganti menjadi subset, di atribut ini kita select atribut. Nah, udah select atribut, di sini kita akan menyeleksi atribut mana yang bakal kita pakai. Yang pertama itu ada no of parents, kemudian ada passenger class, terus ada passenger fare, ada sex, dan juga ada survive. Kemudian kita apply. Setelah kita apply, kita masukkan decision tree-nya. Di sini kita cari decision tree. Nah, kita drag lagi di sini. Kemudian setelah udah di drag, kita hubungkan lagi nih antara decision tree dengan select atributnya di sini. Kemudian kita
hubungkan ke result. Setelah kita hubungkan ke result, baru kita running. Nah, pas sudah di running, nanti akan muncul yang namanya pohon keputusannya. Tunggu sebentar. Nanti akan muncul yang namanya tree atau decision tree, atau bahasa Indonesianya adalah pohon keputusan. Nah, di sini. Nanti di sini kita bakal bisa prediksi. Kalau yang biru itu artinya yang survive, sedangkan yang merah atau no itu artinya yang tidak survive. Nah, di sini itu dia berdasarkan jenis kelamin. Jadi kita di sini bakal bisa lihat yang lebih banyak survive itu di jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di sini, itu tuh yang lebih banyak survive itu adalah yang female atau yang perempuan, sedangkan yang laki-lakinya itu lebih rendah untuk tingkat survive-nya. Di sini. Nah, setelah ini kita akan mempelajari cara mengatasi atribut yang hilang. Nah, di sini kita new process, terus itu blank process, kita save-nya itu adalah bagian 10 dari part di local repository atau apapun nanti namanya terserah. Terus habis itu kita tunggu sampai new process. Nah, setelah udah kita lanjut ke cara mengatasi atribut yang hilang. Caranya yang pertama adalah tetap pakai dataset. Datasetnya Titanic lagi. Setelah itu kita geser sedikit. Nah, di sini nanti akan muncul yang namanya tooltip. Nah, di tooltip ini kita press F3 di keyboard. Nah, supaya kita bisa ngelihat yang missing value-nya di sini. Ya kan? Terusnya setelah udah kita tahu missing value-nya itu yang mana, langsung kita select atributnya. Search di operators, itu select atribut di sini. Nah, setelah udah select atribut, kita konekin. Nah, setelah udah dikonekin, di sini kan ada atribut filter type. Nah, di sini tuh kita ganti jadi subset lagi. Nah, setelah udah, di sini ada yang namanya atribut juga, select atribut kan. Nah, di sini kita akan menyeleksi. Yang akan kita seleksi itu adalah kecuali kabin dan juga lifeboat, kecuali kabin dan juga lifeboat. Nah, ini kita akan select semuanya kecuali tadi kabin dan juga lifeboat. Terus ada sex, ada survive, ada ticket number. Nah, udah semuanya terus di apply. Habis di apply, terusnya kita running. Sebelum kita running, ini akan kita sambungkan dulu ke result supaya bisa di running. Nah, baru di running. Setelah di running, di sini kan akan kelihatan ya kalau misalnya nilai yang missing itu ada di bagian atribut H. Kalau kita klik 2 kali, kelihatan nih missing value-nya kan, yang gak ada nilainya. Nah, gimana caranya untuk mengganti nilai yang hilang itu? Dengan cara kita cari operators replace missing values, kita drag di sini. Nah, setelah udah di drag, di bagian atribut filternya ini kita ganti jadi single juga. Nah, terus ya di atributnya itu kita ganti H. Maksudnya itu adalah atribut mana yang bakal kita ganti tuh missing value-nya, ya kan? Nah, setelah itu kita running. Setelah udah di running, di sini kan kita lihat kalau
atribut H-nya itu udah nggak ada yang namanya missing value lagi, karena udah diganti nilainya dengan rata-rata dari H-nya itu. Nah, gimana caranya untuk menghapus sampel dengan nilai yang hilang tadi? Itu caranya dengan filter. Balik lagi ke desain, terus kita cari filter example. Filter examples, di sini kita sambungin. Nah, setelah udah disambungin, di sini kan ada condition class. Di sini kita pilih no missing attribute ya. Nah, setelah udah, baru deh kita running lagi. Nah, setelah udah di running, nanti akan muncul lagi di sini kan. Kita bisa cek lagi kalau misalnya di atribut H itu udah nggak ada namanya missing value. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.